Ini jalan keluar, dan inilah orang yang sabar. Yaitu orang yang mengembalikan segala persoalan bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Bukan sabar dalam pengertian kita sehari-hari. Sabar, maaf ya, dalam pengertian kita sehari-hari biasanya orang yang sabar yang gak banyak tingkah. Diam, gak salah apa-apa, kepala yang dikelepak, blek. Diam aja. Ente gak salah apa-apa dikelepak, diem ya. Gue lagi sabar, diem-diem loh. Rasanya ini sih, kalau sabar macam ini yang kita punya, boleh jadi kita akan tertindas terus. Sebab itu pada penghujung surah Al-Asr, Allah menggandengkan antara tawasau bil haq dengan tawasau bis sabr. Kebenaran dan kesabaran, dua hal yang memang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita benar, kita harus sabar. Kalau kita mau sabar, harus karena benar. Apabila kebenaran satu prinsip, maka kesabaran adalah satu strategi. Prinsip yang tanpa strategi bisa membuat kita tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Artinya, kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang, tapi kesabaran tanpa kebenaran akan membuat kita diinjak terus oleh orang lain. Karena itu, kalau yakin kita benar, harus sabar. Kalau mau bersabar, harus karena benar. Dalam hal ini, sifat sabar yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh memang merupakan jadi panutan. Sepanjang persoalannya adalah persoalan pribadi. Sepanjang pribadi beliau yang dihina, sepanjang pribadi beliau yang dicaci maki, beliau biasanya bisa mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama masalahnya, maka beliau pun tidak segan-segan mencabut pedang, maju ke medan perang. Bukan untuk memaksakan agama dan keyakinan, karena agama dan keyakinan memang tidak bisa dipaksakan. Tapi untuk menjaga, membela dan mempertahankan agama dari hinaan, cemoohan dan caci maki orang lain. Yang kita lakukan sebaliknya. Kalau pribadi kita yang dihina, marahnya 17 langit. Tapi kalau sudah agama dicaci maki orang, agama dihina orang, agama diremehkan orang, biarin dah, masih banyak ustad. Cuma masalah ustadkah agama itu? Cuma urusan kiaikah agama itu? Tidak. Agama itu urusan setiap pribadi muslim. Ya dia jadi pengusaha, ya dia jadi pejabat, ya dia jadi seniman, ya dia jadi teknokrat, ya dia jadi ekonom, ya dia jadi pakar di berbagai bidang. Agama adalah masalah setiap kita. Kalau pribadi Nabi yang dicaci, pribadi yang dihina dan dicemoohkan orang, beliau mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama taruhannya, beliau tidak segan-segan cabut pedang, maju ke medan perang. Sabar tapi pada tempatnya. Sabar tidak dalam artian diam, ndelohom, ayem-ayem, nggelenggem, menunggu embun yang turun dari langit. Emang lagi lapar, sabar aja. Nggak usah makan, nanti juga waktunya Tuhan kasih kenyang-kenyang. Kalau sabar macam ini yang kita pakai, lapar terus dah. Emang giliran sakit, sabar aja. Nggak usah berobat, nanti juga waktunya baik, sembuh. Mati terus dah. Ya perkara ada orang sakit tidak berobat sembuh, itu hak Allah. Tapi tidak boleh kita jadikan sandaran, apalagi kalau makom kita dengan Allah masih sedemikian jauhnya. Itu hanya ucapan dari orang-orang yang makom dia dengan Allah itu sudah tidak ada jarak. Permohonannya dipenuhi, kehendaknya dituruti, sebab dia dengan Allah sudah sedemikian dekatnya. Kalau kita masalahnya, yang antara kita dengan Allah ini
dilapisi oleh dosa dan kesalahan yang kita kerjakan sendiri. Rasanya kita masih harus banyak berbuat sesuai dengan keterikatan kita kepada sunnatullah itu. Orang yang sabar adalah orang yang sadar kepada hakikat dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Harta yang hilang tidak membuat kita gundah. Pangkat yang harus kita tanggalkan tidak membuat kita kecil hati dan tidak akan meninggalkan medan pengabdian. Kenapa? Kita cuma menganggap itu satu titipan. Lain kalau kita anggap itu punya kita. Jabatan punya kita. Nah, itu yang kita suka wangkeng. Saudara-saudara kaum muslimin, kesimpulannya banyak cobaan-cobaan dalam hidup. Yang dibicarakan dalam Al-Baqarah 155 ini sebagian kecil dari rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Menghadapi segala macam ujian tadi, kembalilah kita kepada dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Semoga dengan sikap ini kita akan lapang dada menghadapi ujian dan akan semakin tangguh iman dan akidah kita menghadapi cobaan yang datang menimpa. Inilah pertemuan pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.